Selamat malam, Pak dosen. Perkenalkan, saya atas nama mahasiswa Laurdensia Nurani, NIM 19211121057 dari semester 6 kelas A reguler sore. Pada UAS aplikasi analisis kuantitatif ini, saya akan mempresentasikan di aplikasi Smart PLS dengan judul Pengaruh Motivasi, Komunikasi, dan Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka file variabel atau tabulasi kuesioner di aplikasi aplikasi Excel, terus input data kita, terus pindah ke file tipe file, terus CSV, terus menyimpan file kita, terus save. Misalnya data olah dura, save, yes. Membuka file kita di proyek baru, nama misalnya untuk ujian, oke. Terus import file, buka di menu isi data. Jika tidak muncul indikator, maka kita mengklik ulang di menu file kita. Misalnya ujian, terus import data file, mencari data kita, terus cari di dokumen, lihat di dokumen lain. Jika menemukan, maka kita akan mengklik X2 dan menghapus variabel yang tidak penting. Mulai oke. Dalam hipotesisnya H1 dalam struktur evaluasinya berdasarkan nilai loading faktor diketahui nilai outer nilai di atas 7, maka dapat disimpulkan nilai tersebut dinyatakan variabel. Berdasarkan nilai average dapat diketahui untuk masing-masing variabel kurang dari 0,5, maka dapat disimpulkan nilai tersebut dikatakan valid. Berdasarkan nilai composite reliability dapat diketahui nilai semua variabel di atas 0,7, maka dapat disimpulkan secara statistik variabel tersebut lolos. Dilihat dari nilai Cronbach alpha, nilai variabel kerja karyawan Y kurang dari 0,7, maka disimpulkan
Secara statik variabel kinerja karyawan tidak lolos, sedangkan untuk variabel lainnya dinyatakan lolos. Evaluasi struktur. Berdasarkan nilai R-square dapat diketahui kontribusi motivasi X1, komunikasi X2 terhadap stres kerja M lingkungan 0,520. Sedangkan untuk motivasi X1 dan komunikasi X2 terhadap kerja karyawan Y sebesar 0,0615. Berdasarkan tabel P-values dan statistik stres kerja M berpengaruh terhadap kerja karyawan Y. X2 berpengaruh terhadap stres kerja M, motivasi X1 berpengaruh terhadap stres kerja M, sedangkan motivasi X1 tidak berpengaruh terhadap kerja karyawan Y. Motivasi X1 tidak berpengaruh terhadap kerja karyawan Y karena valuenya di atas 0,05 dan T statistiknya di bawah 1,96. Ini merupakan pengaruh langsung. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung, semakin baik motivasi X1 terhadap kinerja karyawan melalui stres kerja M terbukti tidak signifikan karena nilai P-value-nya kurang dari 0,05. Dilihat dari nilai statistiknya lebih dari 1,96 dan semakin baik motivasi X2 terhadap kerja karyawan Y melalui stres kerja M terbukti signifikan karena nilai P-value-nya kurang dari 0,05 dilihat dari nilai statistika. Hipotesisnya H1, semakin baik motivasi X1 akan meningkatkan stres kerja atau M. H2, semakin baik komunikasi X2 akan meningkatkan stres kerja atau M. H4, semakin baik komunikasi X2 akan meningkatkan kerja karyawan. H5, semakin baik stres kerja akan meningkatkan kerja karyawan Y. H6, semakin motivasi X1 akan meningkatkan kerja karyawan melalui stres kerja atau M. H7, semakin komunikasi X2 akan meningkatkan kerja karyawan melalui stres kerja. Kompensasi efektivitas berdasarkan tabel values dan statistik stres kerja M berpengaruh terhadap kerja karyawan Y, motivasi X2 berpengaruh terhadap stres kerja, motivasi X1 berpengaruh terhadap stres kerja, sedangkan motivasi X1 tidak berpengaruh terhadap kerja karyawan. Motivasi X1 tidak berpengaruh terhadap kerja karyawan.
Y karena P value di atas 0,05 dan statistiknya di bawah 1,96 merupakan pengaruh langsung untuk mengetahui pengaruh tidak langsung. Semakin baik motivasi terhadap kerja karyawan Y melalui stres kerja terbukti tidak signifikan karena nilai P value-nya 0,05. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung, semakin baik motivasi X1 terhadap kerja karyawan melalui kerja M terbukti tidak signifikan karena nilai P value-nya kurang dari 0,05. Dilihat dari nilai statistiknya lebih dari 1,96 dan semakin baik motivasi X2 terhadap kerja karyawan Y melalui stres kerja M terbukti signifikan karena nilai value-nya kurang dari 0,05 dilihat dari nilai statistika. Demikian presentasi tugas atau UAS dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dan terima kasih.